Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan PSBB. Berikut adalah anggota dari grup A. 1. Novaldi Erlandito Fadil Rahman. 2. Muhammad Ihsanuddin. 3. Wafa Prasetya Anwari. 4. Irfan Effendi. 5. Nafiatul Irbah. PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Kebijakan ini tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020. Berita tentang PSBB. Berita pertama diliput dari liputan6.com pada tanggal 23 September 2020. Selama PSBB ketat DKI, 64 rumah makan dan 14 perkantoran di Jaktim disegel. Sebanyak 64 rumah makan dan 14 perkantoran disegel oleh Satpol PP Jakarta Timur selama penerapan pembatasan sosial berskala besar ketat. Kepala Satpol PP Kota Jakarta Timur, Budi Novian, dalam keterangan tertulis menyebutkan, data hasil penindakan PSBB diperketat dari 14 September 2020. Berita kedua diliput dari liputan6.com pada tanggal 5 Oktober 2020. Dishub DKI sebut volume kendaraan turun hingga 10% saat PSBB ketat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan ada penurunan volume kendaraan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pengetatan sejak 14 September hingga 4 Oktober 2020. Dia menyatakan rata-rata volume kendaraan turun hingga sebesar 10,17% per hari bila dibandingkan dengan PSBB transisi. Syafrin juga mengatakan rata-rata volume sepeda per hari juga mengalami penurunan sebesar 45,70% dibandingkan saat pemberlakuan PSBB masa transisi. Selain itu, dia juga menyatakan adanya penurunan rata-rata jumlah penumpang transportasi umum di ibu kota yang mencapai 19,22%. Saat PSBB pengetatan, jumlah penumpang mencapai 613.699 orang setiap hari. Berita ketiga diliput dari liputan6.com pada tanggal 6 Oktober 2020. Denda kendaraan bermotor pelanggaran PSBB ketat mencapai 45 juta rupiah. Berlakunya pembatasan sosial berskala besar diharapkan mampu menekan penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta. Sejumlah peraturan terkait PSBB kembali diberlakukan, termasuk untuk penggunaan kendaraan bermotor. Selama PSBB, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan terdapat 1072 angkutan orang dan barang melanggar aturan di ibu kota. Data ini diperoleh sejak tanggal 14 September 2020 sampai Minggu 4 Oktober 2020. Selain itu, dalam operasi justisi yang digelar terdapat 7.774 kendaraan melanggar aturan saat PSBB. Karena itu, sebanyak 5.357 kendaraan mendapatkan teguran, 2.118 dihukum sanksi sosial, dan 229 denda administrasi. Apakah sesuai dengan Pancasila? Dilihat dari segi bidang kesehatan, kebijakan PSBB ini tentunya sudah sesuai dengan Pancasila, karena kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat agar tidak terjangkit virus COVID-19 dan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, kebijakan PSBB ini dinilai melanggar sila kelima. Dalam bidang sosial, dalam PSBB ini aktivitas masyarakat dibatasi untuk komunikasi dengan orang lain. Mereka harus menjaga jarak, sehingga ini menyusahkan mereka untuk berbicara dan menyampaikan informasi. Dari segi ekonomi, para penjual khususnya resto, tentunya mereka mengalami kerugian yang tinggi, sebab mereka harus mematuhi protokol kesehatan dengan hanya melayani take away, pesan antar, atau pesan bungkus. Dilihat dari segi penerapannya, jelas terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut. Tentunya, hal ini tidak sesuai dengan sila kedua.
Apa yang menjadi permasalahan? Dilihat dari slide berita yang berada di slide sebelumnya, dapat kita lihat bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 merupakan virus yang sangat mematikan. Banyak masyarakat kita yang gugur karena virus ini. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam kebijakan ini adalah dalam penerapan di lapangan. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan ini. Padahal, jika mereka mematuhi kebijakan ini, tentunya kebijakan ini akan berhasil menekan penyebaran virus COVID-19. Sebaiknya, masyarakat harus sabar dan mematuhi kebijakan PSBB ini agar kita bisa melewati masa pandemi ini. Lalu, apa saja faktor pendukung masalah tersebut? Yang pertama ada faktor ekonomi. Bagi masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah, tentunya kebijakan PSBB ini menjadi masalah bagi mereka. Oleh karena itu, mereka akan tetap memaksa melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Lalu yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan kesadaran dari setiap individu sendiri. Seperti mereka enggan memakai masker dengan alasan sesak napas, atau para pemuda yang tetap nongkrong di kafe bersama teman-temannya, padahal aktivitas tersebut tidak mendesak dan tidak terlalu penting untuk dilakukan. Maka dari itu, alternatif satu-satunya adalah harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kebijakan ini agar pandemi bisa segera berlalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.